dengan materi menulis teks wawancara dan melakukan wawancara. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, puji Tuhan luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Apakah kalian siap belajar? Siap. Fokuskan pikiran dan perbuatan. Fokus. Lanjut, salam semangat. Harus siap berdoa, Tuhan memberkati kita semua. Bersemangat. Siap belajar. Semangat, semangat, semangat. Nah, silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam proses belajar mengajar, kita harus berdoa. Ya, untuk itu Bapak Guru persilakan salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Ya, bisa? Silakan muter ya. Ini hari kelas 4. Kelas 4 ada 8 orang. Ya. Semua hadir atau tidak? Hadir. Oke. Semua siap untuk mengikuti proses belajar mengajar hari ini? Siap. Masih semangat? Semangat. Mau belajar? Tahu. Oke. Kalau begitu supaya semua semangat belajar, kita menyanyi satu lagu nasional. Bisa dong? Bisa. Oke. Siap. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat manusia bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Silakan duduk. Sudah semangat semua? Semangat. Ya. Kita mau belajar berarti kita harus Semangat. Oke. Ya, jadi anak-anak, kita punya materi hari ini tentang menulis teks wawancara dan melakukan wawancara. Ya. Menulis wawancara dan melakukan. Oke. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya. Nah, Bapak Guru mau tanya, apakah anak-anak pernah menonton berita di dalam televisi? Pernah nonton televisi atau tidak? Sudah. Pernah nonton berita? Sudah. Pernah nonton? Ya. Ya. Yang kalian lihat, kira-kira mereka buat apa? Kira-kira yang kamu nonton itu ada yang mereka tanya jawab atau tidak? Tanya jawab. Terus apa lagi? Saling berkomunikasi. Ya. Kamu pernah lihat tidak? Pernah? Ya. Jadi anak-anak, itu sebabnya dari kita punya materi yang menulis teks wawancara dan melakukan wawancara itu, kita punya tujuan pembelajaran hari ini itu setelah kita belajar tentang materi ini, anak-anak diharapkan dapat mengetahui, menjelaskan pengertian dan tujuan daripada wawancara. Ya, yang kedua, anak-anak juga mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara yang relevan dan sopan. Yang berikut tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu melaksanakan wawancara secara berpasangan atau kelompok. Jadi anak-anak, materi hari ini, proses belajar mengajar hari ini, anak-anak dapat mengikuti dengan baik ya. Anak-anak amati video ini.
sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana berikut. Assalamualaikum, selamat sore Kak Putri Andini. Waalaikumsalam, selamat sore juga Dek. Perkenalkan, saya Dita Sari. Saya siswa SD 02. Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Dita, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi kakak? Tentu, kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini, misalnya pohon mangga, jambu. Menurut pengamatan kakak, sudahkah warga melaksanakan kewajibannya untuk memelihara makhluk hidup di sekitar lingkungan kita? Menurut kakak, warga sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman di... Benar sekali Dita, kamu tentu dapat membayangkan jika di lingkungan kita ini jarang tanaman. Tentu akan terasa gersang, suasana akan terasa tidak nyaman. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, Kak. Saya mohon diri dulu, dan terima kasih atas waktu kakak. Saya minta maaf jika ada ucapan saya yang tidak berkenan. Dita, kakak senang bisa membantumu. Oke, semua sudah amati secara baik. Semua sudah dengar. Semua sudah lihat tadi. Ya. Semua atau ada yang tidak konsentrasi tadi? Semua konsentrasi? Oke, Bapak mau tanya. Apa yang dilakukan oleh kakak Putri di dalam video tadi itu? Kakak Putri dengan adik Gita. Ya. Apa yang dilakukan oleh kakak Putri dan adik Gita di dalam video? Wawancara. Oke, mereka dua wawancara. Ya. Kira wawancara itu seperti apa yang tadi sudah dilakukan? Tanya jawab. Wawancara adalah tanya. Itu berarti anak-anak paham dengan apa yang sudah ditayangkan ya. Oke. Kita masuk pada kita punya materi yaitu tentang apa? Menulis teks wawancara dan melakukan wawancara ya. Nah, wawancara merupakan percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau bisa juga lebih yang berlangsung antara pewawancara dengan narasumber ya. Yang melakukan wawancara adalah yang pertama pewawancara, yang kedua narasumber. Nah, dari video dua tadi, kira-kira mana yang jadi pewawancara dan mana yang jadi narasumber? Adik yang jadi pewawancara atau adik yang menjadi narasumber? Ya, Pak Guru akan jelaskan ya. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi ya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mencari informasi ya. Sedangkan orang yang menjawab disebut narasumber. Oke, sudah paham ya? Ya. Nah, melakukan wawancara itu juga dia punya tujuan ada. Tujuan daripada wawancara adalah mengumpulkan informasi yang akurat dari narasumber melalui tanya jawab. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk menggali data lebih dalam. Ya. Jadi tujuan daripada wawancara adalah mengumpulkan informasi yang akurat dari narasumber melalui tanya jawab. Selain itu juga wawancara juga bertujuan untuk menggali data lebih dalam. Oke, itu tujuan daripada melakukan wawancara. Dalam wawancara ada juga langkah-langkah. Jadi kita tidak sembarang melakukan wawancara ya. Lu kan bisa dengar? Ya. Kalau kita tidak konsentrasi berarti nanti kita tidak paham.
Oke, kita lanjut. Adapun di dalam wawancara juga ada langkah-langkah. Nah, kalau kita tidak ikuti punya langkah-langkah, nanti kita punya tujuan dari wawancara itu tidak tercapai. Tadi tujuan wawancaranya apa? Untuk mencari informasi dari narasumber. Ya. Nah, langkah-langkah yang pertama, kita mau pergi cari informasi itu kita harus persiapan. Betul atau tidak, Pak? Kita mau pergi wawancara, kita harus persiapan dulu. Kalau kita tidak persiapan, kita pergi tiba-tiba, saya mau tanya apa ya? Saya ada butuh apa ya? Betul atau tidak? Betul. Persiapan yang pertama, kita harus buat janji bertemu dengan narasumber. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan dulu. Ya, jadi kita mau ke wawancara itu juga kita harus persiapan. Persiapan yang kedua itu daftar pertanyaan harus kita siap. Yang berikut, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam supaya memudahkan kita dalam meliput informasi. Begitu ya? Ya, yang berikut lagi. Ya, siapkan kamera dan HP ya. Ya. Yang kedua, sikap saat wawancara ini penting juga. Nah, itu dia langkah-langkah. Sikap saat wawancara. Nah, kita kalau pergi langsung pukulin, tok. Baru kita, saya mau tanya. Bok, saya mau tanya. Saya mau tanya, kira-kira kamu sakit apa? Dia ada sakit parah juga karena kita sudah pukul dia. Dia tidak akan kasih informasi toh. Ya. Karena dia sudah emosi. Nah, makanya sikap saat wawancara itu juga kita harus perhatikan. Yang pertama, bersikap sopan dan menghormati narasumber. Karena narasumber adalah orang yang akan memberikan kita informasi. Informasi. Ya. Berarti kita sangat membutuhkan narasumber toh. Ya. Makanya kita harus sopan. Kalau tidak sopan, sebentar data yang disampaikan itu kalau salah-salah juga dia bilang, bukan saya punya urusan. Biar saya kasih informasi salah-salah supaya dia susah. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Tetapi kalau kita bersikap sopan, menghormati narasumber, pasti kita akan diberikan informasi yang jelas dan pasti. Yang berikut, menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya bapak, ibu, kakak, dan lain-lain. Baik, kita saat berbicara itu juga harus tenang. Bisa kita harus tenang. Jadi kita bukan Pak Guru, saya mau tanya dulu. Seolah-olah kita mau ajak dia bakal lain. Nah, itu kan kita tidak tenang, kita tidak fokus. Kalau kita tidak tenang, nanti kita tidak fokus. Makanya dibutuhkan ketenangan. Yang berikut lagi, berbahasa Indonesia yang baik, singkat dan jelas. Itu tentang langkah-langkah dalam wawancara. Oke. Ya. Semua paham? Apa yang perlu dijelaskan? Semua sudah paham? Mengerti? Dengar lagi? Dengar. Cukup paham? Paham. Coba aku tanya kalau kalian paham. Apakah kita pergi wawancara dengan orang kita harus sopan? Sopan. Berarti sudah pintar ya. Nah, Deborah. Nah, apakah kita mau pergi wawancara dengan orang kita harus tenang? Tenang kok tidak? Nah, kita mau pergi bertemu dengan orang kita harus janji atau jangan? Janji. Nah, kita mau pergi wawancara dengan orang kita siapkan daftar pertanyaan atau jangan? Kita perlu siap tidak? Siap. Ya, kan harus siap. Siapa yang mau jelaskan? Anak-anak cukup mendengarkan dan paham? Paham atau tidak? Paham. Oke, nanti kita lanjut ya. Tadi kita bilang harus siap daftar pertanyaan ya. Kita siap daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan itu juga tidak boleh sembarang. Kalau kita mau pergi
wawancara dengan orang, kita harus menyusun pertanyaan yang baik. Ya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk kita menggunakan pakai untuk berwawancara. Ya. Daftar pertanyaan harus berisi kalimat tanya tentang 5W dengan 1H. Ada yang tahu 5W 1H? Ya? Nah, 5W 1H. Ya, ini bahasa Inggris. Ya. 5W ini sebenarnya 5 pakai bahasa Inggris ya. Tetapi dia berarti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Nah, tambah dengan 1H, bagaimana. Nah, kata tanya itu yang harus kita pakai. Bisa? Bisa. Sehingga kita punya tujuan dari kita wawancara itu dia bisa terjawab. Anak-anak, kita punya materi, Bapak Guru sudah sampaikan. Selanjutnya kita bagi kelompok. Jadi ini dua orang ya, dua orang. Selanjutnya tugas kalian adalah kita akan menonton video. Ya, video ini juga masih seputar dengan materi yang tadi Bapak Guru sudah sampaikan. Setelah kita menonton, kita akan buat daftar pertanyaan sekaligus dengan dia punya jawaban. Fokus, fokus nonton. Masa saya tidur? Assalamualaikum. Hai, saya Bey. Saya akan wawancara tentang tema makanan. Siapa ya kira-kira? Ayo ikutin. Kita juga akan membuat tugas. Bapak kasih tugas seperti itu, membuat wawancara sederhana dengan teman, ya, membuat wawancara sederhana dengan teman. Messi nanti menjadi narasumber dan nanti menjadi pewawancara, ya. Lebertina nanti sebagai narasumber, sedangkan temannya nanti menjadi ya. Jadi wawancarai salah seorang temanmu mengenai hobinya. Gunakan format wawancara di bawah ini untuk membantumu. Bacalah hasil di depan kelas. Ya, kamu berdiskusi, baru tulis jawabannya. Sudah? Sudah tulis? Oke. Kita mulai dari kelompok 4. Ya, 4 ke 1 ya. Ya, berdiri. Silakan baca. Terima kasih, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Siapa namamu? Lebertina Jacob. Apa hobimu? Suka membaca. Apa yang kamu melakukan hobimu? Sejak saya bersekolah di SD.
secara singkat. Ya. Saya merasa senang karena saya suka membaca. Ya. Nah, sudah selesai? Nah, demikian. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok pertama. Ya. Oke, berikut lagi. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Siapa namamu? Mesti Diana Pati, Apa hobimu? bernyanyi Kapan kamu melakukan hobi itu? sejak kecil, Di mana bisa kamu melakukan hobi itu? di rumah maupun di sekolah. Bagaimana perasaan saat bisa melakukan hobi? Ceritakan secara singkat. Saya senang sekali karena saya hobi menyanyi. Ya. Sudah selesai? Ya, silakan. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Berikut Moses dan Feby. Kelompok 2 ya, silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Nama kamu siapa? Ya, Moses Belmo ya. Berikut apa Apa hobi? apa hobimu? Ya. Bermain bola kaki. Ya, berikut lagi. Di mana biasanya kamu melakukan hobimu itu? Di mana? Ya, di lapangan. Ya. Terus bagaimana lagi? Coba. Bagaimana perasaanmu saat melakukan hobimu itu? Ya. Ya, dia tulis. Yang ini dia tulis ya, coba. Saya saya rasa senang karena saya suka bermain bola. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, penutupnya mana? Ya, sekali lagi kita berikan aplaus ya. Lagi, silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Siapa namamu? Butet. Oke, ya. Apa hobimu? Bermain bola kaki. Ya. Kapan kamu melakukan hobi itu? Sejak saya sekolah di SD. Ya. Di mana Biasanya biasanya kamu lakukan hobimu? hobimu? Di lapangan sekolah. Oh, di lapangan sekolah ya. Bagaimana perasaanmu saat bisa melakukan hobi itu? Ya, silakan. Saya senang karena saya suka main bola. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi jawaban masing-masing nanti dikumpulkan kepada Pak Guru. Pak Guru akan jadikan itu sebagai nilai kamu hari ini. Oke, ya, jadi berdasarkan dari mulai dari kita belajar sampai kamu belajar kelompok, berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi, Bapak Guru anggap bahwa kalian luar biasa. Karena materi ini tidak sia-sia. Bagaimana kamu sudah mengikuti materi dengan baik, kamu sudah bisa melewati dia punya proses semua, tahapan-tahapan semua, dan pada akhirnya anak-anak sudah mengeksekusi wawancara dengan baik. Satunya jadi narasumber,
ada yang jadi pewawancara. Nah, itu berarti bahwa anak-anak sudah bisa melakukan dan mengerti, baru bisa melakukan. Nah, gitu. Ya, jadi dari kita punya hasil hari ini, Bapak Guru sudah bisa menyimpulkan bahwa kita berhasil melakukan proses pelajaran sampai pada mendapatkan hasil yang baik. Nah, kita jangan sampai di sini saja. Kita punya proses hanya 2 jam saja. Nah, kita proses di sekolah hanya sedikit karena kita dikejar dengan waktu. Untuk itu, kita sampai di rumah juga terus kita tingkatkan apa yang sudah kita belajar di sekolah. Supaya apa? Kita sudah tahu ketika kita masih terus belajar di mana saja kita berada, maka kita punya pengetahuan akan bertambah. Ilmu yang kita sudah dapat di sekolah kita tidak tingkatkan, maka ilmu itu akan menjadi punah. Dia akan hilang begitu saja karena kita tidak pernah tingkatkan. Nanti Bapak Guru kasih LKPD, lembaran kerja, wawancara dengan orang tua dan teman, ya. Hasil yang tadi itu nanti dikumpulkan ke Bapak Guru. Ya, silakan dikumpulkan. Baru Bapak Guru kasih yang tugas punya lagi toh? Oke. Ya, kumpul dua-dua. Jadi Bapak Guru mau tanya dulu sebelum Bapak Guru pakai. Kira-kira kamu mengerti dengan kamu paham kalau mengerti apa yang kita punya proses hari ini, kamu paham atau tidak? Paham? Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Kalau kamu bilang paham saja, takutnya kamu tidak paham juga kamu bilang kamu paham. Nah, Depo, kira-kira orang yang bertanya itu dia punya nama apa? Nah, Depo, lupa. Terus, Moses, orang yang memberikan informasi, dia punya nama apa? Narasumber. Nah, kalian, ya. Oke, ya. Nah, setelah kita berdoa, baru kita, Bapak Guru pagi ini kita langsung pulang. Nah, sebelum kita bernyanyi, sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lagu dulu, toh? Ya, lagunya bagaimana? Tepu? Oke, siapkan berdiri supaya jangan capek, toh. Coba kan masih jalan kaki lagi, toh. Nah, kita menyanyi supaya semangat. Ya, Bapak Guru itu 1, 2, 3, tepu semangat. Tepu pulang, Bapak Ibu, hati senang, mari pulang, hore. Luar biasa. Ada yang sudah capek? Tidak. Oke, tadi siapa yang berdoa? Lute. Sekarang dari Nona lagi, ya silakan. Pimpin kita doa, kita pulang semua. Berdiri, sikap, doa. Nah, oke, semua sikap doa. Oke, ya kita beri tepuk tangan buat Bapak Guru sudah sampaikan. Bapak Guru akan bagi tugas, tugas. Ya, pulang kerja di rumah. Siap, siap sudah.